dengan memakai Assalamualaikum namaku dan warahmatullahi berkata, taala akulah dia, wabarakatuh. waktunya sudah Ikhwan dekat, fillah yang jangan dirahmati oleh kamu Allah, percaya, pada jangan malam kamu hari ikuti ini dia. saya akan mengajak ikhwan Kalau fillah Anda dan menggunakan akal saudara-saudara, sehat, sahabat-sahabat Yesus Warta sedang Pelangi menasehati untuk mengikuti muridnya. saya Sebab untuk akan ada melihat dan Yesus datang mendengar tapi serta palsu kita akan mengaku Yesus kepada muridnya. mengapresiasi atas apa Nah, namanya, kalau Anda debat percaya lintas Yesus, agama apakah hal itu bersama akan Ustadz terjadi? Zuma. Oke. Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini? Yang datang kepada murid Yesus. Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu Nah, itulah pergilah Yesus palsunya. bangsa, Itulah murid, Yesus palsunya. baptislah mereka dalam nama Ah, Bapa. itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika Ya. melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Nah, Ya, Yesus ragu. mereka. Ragu. Mereka menyembahnya, tetapi ada Ragu, yang kan? ragu. Dia tidak masalah. Ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih, Yesus palsu apa Yesus asli, Pak, yang bicara ini, Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus, Pak? Enggak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan? Yang jahat. Yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan? Kok angkatan Apa? Apa? Mau ngomong apa? itu untuk menuntut Yesus, Pak? Bang Zuma. Masolang generasi. Bang Zuma ini Saudara, bicaranya penyesatan loh, Bang. Hati-hati loh. apa yang saya sesatkan? Yesus berkata, angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Hei, kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak mau tahu Yesus bangkit, Yesus tidur, Yesus apa kek, nggak ada urusan. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya, anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Dia telah mati dan dikuburkan.
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Mesias. Daud, ya, Mm-mm. sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan dulu. Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya. Itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan kepada mereka, dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente. Nah, Lanjut. oke, Lanjut. ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati Dan jasadnya tidak mengalami dan tubuhnya tidak mengalami kematian. kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Kebinasaan, bukan kematian. Binasa itu mati. Alamak. Itu binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu mati kekal. Gimana, Cen? Kematian Bagaimana kekal itu ceritanya? binasa. Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya jasadnya itu tidak mati. Tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke? Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati benar, tetapi jasadnya mati terus? dan bangkit. Tidak ada. Kalau jasadnya mati berarti dia binasa. Sedangkan Ayat jasadnya di 31, situ Pak. diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Berarti kan dia bangkit nih, Terus? Pak. Dia Bahwa bangkit. Ya. bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda. Di situ daging, Bung. Daging tidak binasa. Daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh. Berarti dia tidak mati. Dalam bahasa Yunaninya SARS. Dia tidak binasa. Dagingnya itu tidak busuk. Tidak mengalami kebinasaan. Diaptora. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk. Atau apa itu istilahnya ya? Apaan? Ya lenyap. Iya, Terurai. dagingnya tidak binasa. Dia tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Dia kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, Menurut Pak. Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, Bukannya binasa. jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Dunia orang Yang kau mati. sembah itu ditinggal dikubur kan? Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan rohnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya. Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus yang ada dalam kubur, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat.
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca. Lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Ia ditinggikan tangan kanan Allah, Pak. Tangan Ya, kanan Allah. memang tangan kanan Tuhan yang mengangkat Yesus ke langit. Tuhan. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu kita harus bedakan. Bang Zuma, Ya, buatnya maaf, Bang Zuma. Bang Caleb. Ya silakan. Bang Kaleb, gantian dulu Bang Kaleb ya. Ya, silakan dulu. Hancur min. Ini biar jangan Biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti khotbah melihat Petrus itu baca nomor 40-nya. Alamak. tetapi karena menolak, Alamak. karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu loh. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya, gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing diberi untuk dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu. Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini, apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka itu adalah angkatan jahat. Jadi kebangkitan dan dikatakan oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk kalian angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Jasadnya tidak ditinggal rohnya dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Zuma. Jadi berhubung Bang Zuma juga percaya terhadap khotbah Petrus. Ya. Di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya. Memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti dipelintir ini. Tengok aja. Enggak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing
memberi dirimu dibaptis. Sampai seterusnya, dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Siapa tadi yang dikasih Ya. Tuhan kan? Berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Ku bilang Dan Petrus pasti juga bisa menyerukan, pasti kemana-mana perginya. caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya ya Bertobat dan meninggalkan. dibaptis. Ingat Ini saudara, dengarkan. Saudara, dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat, siapa suruh? Maka ketika ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini, tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya, datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru. Nanti dinilai sendiri, Pak. Silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Ya, Sebelum oke. Anda bicara, saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang Sekarang dari begini, Tuhan. saudara. Sebelum Anda mengurai itu, saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Ya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Inilah aku. Kalau berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca, Akbar. Allahu Yang mana Akbar. nih? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu di sini siapa? yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan lo, makan lo. Seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo. Jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen tidak ninggalkan, malah rangkulan, malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini yang disinggung Al-Quran. Hampir betul, Bang. Iya, memang Apakah sudah yang betul. harus kami perbuat? Ini. Al-Quran Kan saya Petrus mengatakan, Al-Quran surah Al-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya, karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu Boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya, belum Bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah yang Dibaca harus apa kami? dipelintir? Enggak, ini kan aku cuman baca. Biar baca doang. Jadi tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Ya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul, Bang Suma. Iya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di Kisah Para Rasul yang Iya, pasal tahu, 2 ayat tahu. 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah. Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya, bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Suma udah menerangkan sendiri. Tadi Mereka kan dia bergaul sudah dengan angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka. Iya kan? Kenapa harus disuruh bertobat? Kalau menuhankan yang disalib itu benar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay, kita berjasa. Akibat karena kita menyalibkan dia, dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya, maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah Pietro. Boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya, kamu yang telah menyalibkan, dan gara-gara kamulah, maka janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, Petrus mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak, kok jadi nggak coba bisa boleh paham. saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu Bang ya, biar Admin, muter saya ya. Ya, Gantian tambahkan ya. sedikit ya. Gantian, tapi jangan kemana-mana, diam aja. Iya. Biar muter, nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3,
Dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Bang. Udah Yohanes 3 gantian, ayat Bang. 3. Makanya dikata. Nah, gantian. Lanjut Gurunda. Ini saudara, saya ingin belum tahu. bicara 1 menit udah di mute, udah takut Saya ingin terguncang tahu. ya? Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis? Di Matius 16. Dia menolak penyalipan kan? Karena bukan Dia menolak memikirkan penyalipan. apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan Kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Yesus. apa yang ya? dipikirkan manusia? Matius Apa yang 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak Apa yang penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda Iblis tidak itu berakal di menolak sini. penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iblis ya Karim. menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak Astagfirullah. penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu. Ketika- Itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak. Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Kau katakan Tuhannya Yahudi iblis gitu. Dasar pemakan tai. Ilmu nggak ada. Hei, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah sibilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana, bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit, sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu yang dipikirkan Tuhan. Jangkrik.
Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus, aduh kalau kau kesana kau mati sus, please, no, jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu, Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya. Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib. Dan itu nanti yang engkau tuhankan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya Bani Adam, la yaftinannakumul syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin auliya alilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jihad. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh.